Hey Edisa 16, selamat datang kembali di channel ini. Dengan video ini, aku ingin beritahu kalian bahwa berkat dukungan dan semangat kalian akan channel ini, membuat psikologi dan kesehatan mental lebih mudah diakses oleh semua orang. Jadi terima kasih atas cinta dan dukungannya. Sekarang kembali ke video. Seberapa sering kamu merasa kesepian? Meskipun umum bagi kita semua buat mengalami kesepian sesekali. Apa yang kita lakukan dengan perasaan yang bertahan lebih dari biasanya? Jika tidak ditangani dengan baik, kesepian akan bisa tumbuh menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan mental. Sekarang, jika kamu yakin kamu mengalami kesepian yang berlebihan atau kronis, rencana yang baik adalah mencari bantuan melalui konselor atau profesional mental healthy. Ini adalah langkah pertama yang bagus untuk memberi kamu kesempatan untuk berbicara dengan seseorang yang tahu dan bisa merasakan perasaan yang kamu alami. Sementara banyak dari kita dapat merasa kesepian ketika terisolasi terlalu lama. Kesepian tidak tergantung pada kesendirian, tetapi kesepian seperti semua emosi kita adalah keadaan pikiran. Penelitian membuktikan bahwa kesepian tidak mencerminkan berapa banyak teman atau anggota keluarga yang ada di sekitar kamu. Sebaliknya, itu adalah bagaimana kamu merasa terhubung secara internal dengan orang-orang di sekitar kamu. Kamu dapat dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman, namun perasaan kesepian kamu masih bertahan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Nah, dengan video kali ini, Adisi 16 telah mengumpulkan 4 tips untuk membantu kamu mengatasi kesepian. Pertama, bertemanlah dengan diri sendiri terlebih dahulu. Perawatan diri adalah sesuatu yang penting untuk kesehatan mental kita. Sebenarnya, kita mungkin merasa kesepian karena jauh di lubuk hati kita merindukan berteman dengan diri kita sendiri. Kapan terakhir kali kamu bersikap baik pada diri sendiri? Meluangkan waktu sejenak, waktu bersantai untuk diri kamu sendiri, hanya berfokus pada diri kamu sendiri, tentang diri kamu, tentang planning kamu, tentang apa yang kamu inginkan untuk lakukan, bukan tentang semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan kamu, drama yang sedang kamu tonton, teman-teman kamu. Ini murni hanya semua pikiran tentang kamu. Contohnya, bisa berarti dengan hal kecil yang bisa kamu kan mandi. Apakah kamu mandi hanya sekedar mandi, atau kamu mandi dengan perawatan terbaik untuk diri kamu sendiri? Kamu lebih peduli terhadap perawatan diri. Kamu bisa mandi dengan menghabiskan waktu melakukan aktivitas perawatan diri di kamar mandi dengan lulur, dengan perawatan treatment yang baik bagi tubuh, dengan tidak hanya sekedar mandi cepat. Ketika kesepian datang mengetuk pintu, ada baiknya kita untuk melihat ke dalam dan menghabiskan waktu dengan diri kita sendiri dan berteman dengan yang ada dalam diri kita sendiri. Mereka mungkin orang yang membantu kita menenangkan diri dan menghilangkan stres. Itu jika kita menghabiskan waktu dengan teman yang ada dalam diri kita. Setelah kita berteman dengan diri kita sendiri, kita mungkin tidak merasa kesepian di sekitar orang lain atau sendirian. Karena kita tahu bahwa diri kita selalu mendukung kita apapun kondisinya, apapun situasinya. Diri kita tidak akan meninggalkan kita. 2. Tunjukkan belas kasih. Seringkali ketika kesepian datang, kita memikirkan berharap orang lain akan datang membantu kita. Seseorang untuk memahami kita dan menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Ya, sedikit belas kasih bisa sangat membantu. Tidakkah kamu merasa sedikit ceria ketika seseorang memberimu pujian? Ketika seseorang melakukan kebaikan untuk kamu, tidakkah kamu merasa sedikit lebih dihargai dan tidak sendirian? Tidakkah kamu ingin membawa belas kasihan itu kepada orang lain dan menyebarkan cinta? Karena tidak hanya melakukan tindakan baik untuk orang lain, membantu mereka merasa ceria, tetapi juga membuat kita merasa ceria dan tidak terlalu kesepian dalam prosesnya.
Bagaimanapun kita terlibat dalam sesuatu untuk interaksi sosial. Belas kasih bisa menjadi langkah utama mendapatkan teman baru atau sekedar mereka tidak terlalu kesepian. Karena mengetahui bahwa kamu telah membuat hati seseorang senang, itu membuat kamu merasa lebih ceria. Menurut penelitian dari psikolog Ed Diener dan Martin Seligman, altruism dapat menyebabkan peningkatan kesehatan mental serta mempercepat pemulihan dari penyakit. Penelitian tentang penelitian otak dari Naomi Elsenberger di UCLA telah menemukan bahwa memberikan dukungan untuk orang lain mungkin memiliki efek positif yang unik pada area otak utama yang terlibat dalam respons stres dan penghargaan. Penelitian menunjukkan bahwa sedikit kasih sayang dan dukungan dan memprediksi penurunan respons stres di otak. Jadi, lain kali ketika kamu merasa kesepian, hubungi saudara, teman dekat yang mungkin bisa mendukung kamu, beri dukungan, atau kamu bisa datang ke badan amal untuk menyumbangkan sesuatu yang menurut kamu bisa kamu berikan, atau menjadi sukarelawan dengan organisasi yang kamu pedulikan. Ketiga, temukan kelompokmu. Seperti yang disebutkan, kamu tidak perlu sendirian secara fisik untuk merasa kesepian. Kamu bisa berada di pesta yang keras dan tampak menyenangkan, banyak orang lain di sekitarnya, orang-orang menikmati pesta, sedangkan kamu tetap saja, kamu tidak bisa menahan perasaan kesepian itu. Mungkin kamu memiliki teman dan teman sekelas yang sering kamu ajak bicara, dan kamu memang akrab dengan mereka, tetapi kamu tidak harus memiliki kesamaan dengan mereka. Kamu mungkin akan mendapatkan dirimu tidak tertarik dengan topik yang mereka diskusikan, tetapi kamu dengan sopan tidak mencela omongan mereka dan mengejudge mereka dengan pemikiran kamu, karena kamu peduli dengan mereka. Tetapi terkadang kamu merasa seperti orang yang aneh. Ini mungkin karena gagasan kamu belum menemukan kelompokmu. Menemukan kelompok maksudnya gimana? Nah, mencari kelompok kamu berarti kamu mencari teman yang memiliki minat dan ide yang sama dengan kamu, atau memiliki sifat yang ingin kamu adaptasi. Kita harus mengelilingi diri kita dengan orang lain yang memiliki minat yang sama, sehingga kita tidak hanya dapat mendiskusikan apa yang kita hargai, tetapi juga mendapat teman untuk melakukannya. Beberapa orang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan kelompok mereka. Mereka tidak muncul begitu saja. Kamu harus menemukan mereka dengan cara mungkin kamu bisa melakukan bergabung dengan komunitas langsung ataupun online. Seperti kamu menyukai game online, membaca buku, K-pop, kamu bisa mendaftarkan diri kamu ke admin yang bertanggung jawab pada komunitas tersebut. Dan mungkin dengan itu kamu bisa menemukan diri kamu dengan kelompok kamu secara langsung. 4. Pahami bahwa tidak ada teman yang sempurna. Jika kamu kesepian, kamu mungkin bermimpi dengan bagaimana rasanya bersosialisasi dengan sempurna, membayangkan diri kamu dengan kelompok teman yang ideal dan sahabat yang sempurna. Kamu benci untuk mematahkan ekspektasimu bahwa di dunia ini tidak ada teman yang sempurna. Artinya, teman imajiner kamu tidak seperti yang kamu harapkan. Teori dari penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki tingkat perfeksionisme tinggi lebih berisiko mengalami gejala depresi dan ide bunuh diri, karena perasaan terasing, isolasi, dan kesepian mereka yang intens. Masalahnya, perfeksionisme dan bersosialisasi bahkan dapat mencegah mereka bersosialisasi sama sekali, karena ketika mereka mencari yang sempurna, mereka tidak dapat menemukannya dimanapun.
Orang kesepian berpikir bahwa mereka tidak dicintai dan tidak akan ada yang akan berteman dengan mereka. Mungkin masalahnya adalah karena mereka menempatkan tuntunan yang mustahil pada persahabatan. Mereka tidak mampu mencintai atau berteman dengan seseorang. Sekarang, apakah kamu mampu berteman dengan seseorang? Jangan biarkan sedikit perfeksionisme menghalangimu mendapatkan teman baru. Dengan berteman, kita mungkin dihadapkan dengan kondisi canggung dan bahkan konyol. Dan mengetahui bahwa kadang-kadang persahabatan bisa berantakan, canggung, dan konyol. Kita akan merasa sedikit lebih baik, lebih santai untuk mencari teman baru. Jika menurut kamu perfeksionisme menghalangi kamu untuk menemukan teman, ketahuilah bahwa seseorang ada di luar sana untukmu, tetapi mereka tidak akan sempurna, ada kekurangan, dan lain-lain. Kamu akan tetap bersama, berbagi, dan bahkan mungkin tidak merasa terlalu kesepian dalam menikmati prosesnya. Ada orang di luar sana untukmu. Kamu hanya perlu menerima there is no perfect in the world, bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi, apakah kamu akan mencoba salah satu tips? Tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman dan ceritamu. Jangan ragu untuk membagi pemikiran apapun yang kamu miliki juga. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol suka dan bagikan dengan mereka yang berjuang di luar sana. Jangan lupa untuk subscribe Adisha16 dan tekan lonceng notifikasi untuk video barunya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.